Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap daripada kita punya kenangan masa kecil kita. Saya juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingat ada satu kebiasaan di kota kami, yaitu jikalau ada jenazah daripada orang yang meninggal yang akan dibawa kepada pemakaman, itu biasanya akan diarak terlebih dahulu mengelilingi beberapa daerah, khususnya jalan besar di kota kami. Dan salah satu jalan yang akan dilalui daripada rombongan itu biasanya adalah jalan di depan rumah kami. Bapak Ibu sekalian, pemandangan yang saya dapatkan masa kecil adalah bahwa setiap kali rombongan itu datang, itu akan diiringi dengan musik yang sangat kencang. Kemudian mereka juga ditemani oleh rombongan yang cukup besar, yang dimananya berisi daripada keluarga besar yang berpakaian putih-putih, kemudian ikat kepala yang putih. Juga seringkali mereka tanpa alas kaki harus menjalani trotoar yang panas dan kasar itu. Dan mereka juga seringkali ditemani oleh penangis-penangis upahan yang semakin menambah kesedihan daripada perjalanan ke tempat pemakaman itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya melihat fenomena ini, setiap kali yang terlintas dalam diri saya adalah saya kasihan sekali melihat semua ini. Saya tahu ada sebuah kehilangan yang terjadi, kehilangan daripada orang-orang yang mereka kasihi. Dan saya juga merasakan ada kepiluan di sana, ada perasaan kekosongan di sana. Bapak Ibu sekalian, inilah pengalaman saya pada saat saya berhadapan dengan yang namanya kematian itu. Dan pemandangan ini tidak hanya sekali Bapak Ibu sekalian. Di dalam setahun yang saya jalani bisa beberapa kali, bahkan banyak kali kejadian seperti ini akan datang. Dan biasanya oleh karena sudah terbiasa dengan kehadiran daripada pemandangan ini, saya biasanya akan coba untuk menghindar setiap kali saya mendengarkan ada musik yang kencang seperti ini, karena saya tahu bahwa yang saya lihat bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi justru adalah sesuatu yang menyedihkan. Pengalaman saya dengan kematian itu semakin mengkristal Bapak Ibu sekalian pada saat saya sendiri berhadapan dengan kematian itu sendiri. Ada satu kali di dalam tradisi kota kami, pada saat itu kami dalam 1 tahun ada sebuah acara yang namanya kami akan mandi Ung Sisui. Nah, di kota kami, di kota Singkawang, kebiasaan ini adalah satu kebiasaan yang membuat saya sendiri merasa ini sesuatu yang sangat excited, yang menyenangkan. Tetapi satu kali di dalam perayaan ini, yang dimananya setiap daripada kami akan disuruh untuk ke sungai atau ke sumber air yang terdekat, karena dipercaya pada hari itu setiap aliran air yang mengalir itu mengandung hoki, mengandung keberuntungan. Sehingga setiap kali jika kami mandi di sana, kami percaya bahwa itu akan membawa nasib yang semakin baik dalam kehidupan kami, keberuntungan dan juga berkat akan masuk dalam keluarga kami. Sehingga pada saat itu saya bersama dengan beberapa orang tetangga saya berangkat ke sungai yang dekat rumah kami. Dan saat itu saya lupa kenapa mama saya tidak ada dalam rombongan itu. Dan tentu saja oleh karena saya tidak bisa berenang Bapak Ibu sekalian, saya mencari posisi yang paling aman untuk saya, yaitu dekat dengan tangga dan memegang tangga dan kayu yang ada di sekitar itu. Dan saya menikmati pada saat itu, pada saat saya mencelupkan daripada kaki saya dan badan saya di dalam air sungai itu. Tetapi entah kenapa Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba saja saya merasakan bahwa pegangan saya terlepas dan saya merasa bahwa tiba-tiba saya sudah tidak berada di dalam posisi aman sebagaimana yang saya inginkan, tetapi justru saya terbawa semakin berada di dalam sungai yang lebih dalam. Dan pada saat itu saya coba berusaha Bapak Ibu sekalian untuk keluar daripada air itu, tetapi semakin saya berusaha, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, saya semakin tenggelam dan saya semakin tidak bisa bernapas di dalam air itu. Dan pada saat itu saya semakin takut Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu bahwa saya tidak bisa apa-apa.
Di dalam detik-detik demikian saya coba mengeluarkan tangan saya, tetapi tentu saja apa yang saya lakukan itu tidak membawakan hasil apapun. Tetapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, dalam hitungan detik yang dimananya saya akan habis itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang begitu kuat mengangkat saya, memegang badan saya keluar daripada air itu. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, saya selamat. Dan penyelamat saya adalah seorang tetangga saya juga Bapak Ibu sekalian yang sudah dewasa, yang memang ikut dalam rombongan tersebut. Bapak Ibu sekalian, pengalaman dengan kematian itu membuat saya semakin melihat bahwa kematian bukanlah sesuatu yang jauh daripada kehidupan kita. Setiap daripada kita memiliki masa akhir hidup kita. Entah sekarang, entah nanti, entah besok, entah bulan depan atau tahun depan, atau beberapa tahun lagi ke depan, kita tidak tahu. Tetapi setiap daripada kita pasti akan mati. Saya bertanya kepada mama saya pada saat itu, sebenarnya waktu orang mati, itu kita dibawa kemana? Kita ada di mana? Apakah kita akan habis? Dan mama saya berkata bahwa kita tidak akan habis. Badan kita akan habis, akan musnah, tetapi roh kita, linhun kita tidak akan mati. Dan mama saya berkata bahwa roh itu akan tinggal di sebuah tempat yang namanya dunia akhirat. Dan di sana itulah leluhur kita, keluarga-keluarga kita berada. Dan untuk itulah mama saya mengatakan kita perlu menyiapkan kebutuhan daripada leluhur kita. Salah satunya adalah menyiapkan uang-uang kertas yang seringkali kami lipat, dan saya sangat senang sekali untuk melipatnya. Dan mama saya mengatakan uang itu sangat dibutuhkan di dunia akhirat. Karena di sana juga seperti di dunia ini ada transaksi yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, itulah pemahaman yang saya dapatkan pada saat itu, dan tentu saja itu tidak menjawab dengan tuntas apa yang ada dalam pikiran saya walaupun saya masih kecil pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertanyaan tentang kematian ini sesungguhnya adalah satu hal yang kalau kita perhatikan itu menjadi satu momok yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita menganggap bahwa pembicaraan tentang kematian itu adalah sesuatu yang sangat tidak proper, sesuatu yang sangat tidak sepantasnya, karena kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan tentu saja. Karena kita sendiri tidak mengerti dan kita sendiri tidak yakin sebenarnya apa yang sedang kita lalui dan hendak kemana kita ini. Sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya menganggap bahwa alangkah pentingnya bagi kita untuk semakin melihat bahwa ini bukanlah satu pembicaraan yang perlu kita hindari. Walaupun pembicaraan ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan ya, berbicara tentang keberadaan kita yang akan habis di tengah dunia ini dan menuju ke satu tempat yang kita tidak tahu itu. Dan itu tentu saja membuat kita merasa begitu sendirian dan ada rasa ketakutan di sana. Saya sangat mengerti Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat menghargai ketakutan daripada beberapa orang tentang pembicaraan akan kematian ini. Tetapi pada saat kita berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, sebenarnya pembicaraan tentang kematian ini seharusnya menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan dengan lebih serius. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti, apa sih kematian itu sebenarnya? Mengapa kita harus mati? Kemudian saat kita mati itu kita sedang menuju kemana? Dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Dan apakah bisa kita tidak mati? Dan kalau bisa kita tidak mati, bagaimana caranya supaya kita tidak mati? Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita semua coba memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi tentu saja bukan dengan apa yang ada di dalam diri kita, tetapi justru dengan kebenaran, pemahaman yang pernah disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya.
Kita tahu bahwa kematian adalah sebuah area yang sangat misterius, satu area yang sangat misteri bagi manusia, dan tentu saja kita punya keterbatasan ya Bapak Ibu sekalian untuk mengerti hal-hal yang demikian karena itu di luar daripada batas kemampuan kita. Dan tentu saja untuk bisa mengerti akan hal ini, kita sangat butuh informasi dari luar. Kita sangat butuh informasi yang disampaikan daripada sumber yang seharusnya. Dan itu sangat lumrah Bapak Ibu sekalian pada saat kita melihat sendiri dalam keseharian kita. Bukankah banyak kali dalam hidup kita jikalau kita merasa bahwa itu adalah area di luar diri kita, seperti apa itu COVID-19, kenapa COVID ini bisa ada, kemudian seperti apa penyebarannya. Kita tidak pernah mencari tahu informasi itu dari diri kita, karena diri kita sendiri tidak pernah bisa memberikan informasi yang demikian, dan kita akan mencari sumber-sumber yang ada di medsos, kita mencari di surat kabar ataupun di televisi. Dan itu kita dapat dari sumber-sumber yang tentu saja kita harapkan sumber yang dapat dipercaya. Dan pada saat kita berbicara tentang kematian Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan pada kita semua bahwa ada satu sumber yang sangat bisa kita percaya, yang akan menyampaikan kepada kita tentang keberadaan kita di masa yang akan datang itu. Sumber daripada firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Kenapa harus Alkitab Bapak Ibu sekalian? Karena Alkitab adalah bukunya Tuhan, di mana berisi kata-kata Tuhan sendiri, dan Dia menyampaikan apa yang di luar batas kita kepada kita, supaya kita bisa mengerti, dan supaya kita tidak tersesat di tengah dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita, kematian itu apa sih sebenarnya? Kematian itu sendiri sebenarnya adalah satu keadaan di mana tubuh kita yang terbatas ini akan selesai, akan habis, akan binasa, akan musnah, akan membusuk. Tetapi di dalam kondisi demikian, Alkitab juga mengatakan pada kita, kita tidak habis Bapak Ibu sekalian. Kita tidak selesai seperti makhluk-makhluk Tuhan yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, tetapi manusia tetap akan berada, tetap akan kekal. Kekal di mana Bapak Ibu sekalian? Yaitu rohnya. Roh kita tetap akan hidup walaupun tubuh kita mati. Nah, pada saat kita tahu roh kita akan hidup, di mana dia akan berada Bapak Ibu sekalian? Roh kita akan berada di salah satu dari dua tempat ini Bapak Ibu sekalian. Yang Alkitab katakan itu di sebuah tempat namanya sorga, dan satu lagi neraka. Sorga adalah tempat di mana Allah berada, penuh dengan sukacita, kemuliaan, dan tentu saja kita mengalami damai sejahtera dan kehadiran Allah yang begitu menghiburkan kita. Tetapi neraka tentu saja adalah sebaliknya. Tempat di mana kita akan mengalami penderitaan bukan satu hari, bukan 2 hari, tetapi selama-lamanya. Di sana Alkitab katakan ada gertak gigi, dan di sana ada air mata, ada tangisan di sana. Sehingga kalau kita mau memilih Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya kita akan berkata kita akan memilih surga bukan? Dan tidak ada orang yang akan memilih neraka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memilih. Kita tidak punya hak untuk memilih, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab, surga itu punya pemiliknya. Surga itu punya tuannya. Dan tuan daripada surga itu yaitu Allah itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan pemiliknya tentu saja punya standar untuk rumahnya, untuk tempat kediamannya, untuk kerajaannya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa semau-maunya kita mau ke sana dan kita akan diterima di sana. Tetapi surga itu punya standarnya Allah, dan Allah punya segala sesuatu yang menjadi kriteria bagi kita untuk bisa masuk di dalam surganya itu. Saya ambil contoh paling gampang Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian melihat daripada rumah Bapak Ibu sekalian sendiri. Bukankah setiap daripada rumah kita punya aturan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian? Dan maukah kita Bapak Ibu sekalian di dalam kondisi COVID seperti ini, kita mau mengizinkan jika ada pasien penderita COVID berkata bahwa dia akan masuk ke dalam rumah kita?
Dan penderita itu mungkin adalah keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin salah satu daripada teman-teman kita yang paling dekat. Ataupun sanak famili kita, atau bahkan orang-orang yang kita hormati, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dia menderita COVID-19. Maukah Bapak Ibu sekalian menerima dia dan berkata, "Oke lah, karena saya kasihan kepada dia, silakan masuk dalam rumah saya. Walaupun saya tidak menderita COVID, oleh karena saya merasa bahwa dia adalah orang yang saya kenal, jadi silakan masuk, silakan bergabung dengan kami, keluarga saya menerima kamu dengan sukacita." Saya percaya Bapak Ibu sekalian, engkau akan berkata, "Oh sorry ya, walaupun engkau adalah teman dekat saya, walaupun engkau adalah keluarga saya, walaupun engkau bahkan adalah papa dan mama saya, engkau tidak boleh ada di tengah-tengah kami yang masih sehat ini. Engkau harus berada di satu tempat, yaitu di rumah sakit, dan engkau harus dikarantina sampai engkau sembuh." Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita akan sangat mengerti kondisi ini. Kenapa kita tidak bisa bergabung dengan orang yang sakit? Oleh karena kita akan ketularan Bapak Ibu sekalian. Kita akan menderita bersama dengan mereka jikalau benar kita membuka diri. Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan rumahnya Allah. Rumahnya Allah adalah tempat di mana Allah berada. Dan Allah sebagai Allah yang kudus tidak mungkin bisa menerima dosa, kecemaran, ketidaksucian ada di tengah-tengah rumahnya itu. Dan Allah punya kriterianya sebagaimana kita juga punya kriteria, bukan? Dan jikalau kita terus memaksa ingin masuk ke dalam rumahnya Allah dengan pemahaman kita bahwa kita cukup pantas masuk ke sana, sorry Bapak Ibu sekalian, kita akan sungguh tidak menghormati pemilik daripada rumah itu, dan kita sangat kurang ajar, dan pemilik daripada rumah itu berhak untuk mengusir kita, bukan? Demikian juga dengan Allah kita, Bapak Ibu sekalian. Allah punya standarnya, dan dosa yang sudah ada di dalam setiap manusia tidak mungkin bisa sampai kepada Allah. Tetapi engkau berkata, "Saya bukan pendosa-pendosa besar. Saya hanya melakukan dosa-dosa kecil, berbohong, dan hal-hal lain yang mungkin tidak membuat saya harus masuk penjara kok." Tetapi sorry Bapak Ibu sekalian, dengan dosa yang sekecil apapun, kita tetap tidak bisa masuk dalam surganya Allah. Walaupun mungkin virus yang ada di dalam tubuh kita, virus COVID-19, tidak banyak di dalam tubuh kita. Tetapi jikalau itu terdeteksi oleh tes swab yang kita lakukan, itu tetap kita adalah penderita. Walaupun mungkin kita adalah OTG, Bapak Ibu sekalian, tetap kita sudah memiliki COVID itu dan virus itu, dan tetap kita harus dikarantina, dan kita tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang sehat lainnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kebenaran ini seharusnya membukakan mata kita, bahwa setiap daripada kita adalah pendosa-pendosa. Baik kita orang-orang yang sudah tua, baik kita yang masih muda, atau bahkan kita yang masih anak-anak. Mari kita perhatikan anak-anak kita sendiri. Dari kecil kita mendidik mereka dengan baik, bukan? Kita adalah orang tua yang baik. Tidak mungkin kita mengajari anak-anak kita dan berkata, "Hai anakku, mari hari ini papa atau mama akan mengajarkan kamu trik-trik untuk berbohong atau menipu temanmu." Tidak ada sama sekali Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari kita buka mata kita dan melihat anak-anak kita yang kita bilang itu begitu polos, ternyata pintar sekali berbohong, pintar sekali memanipulasi orang tuanya, pintar sekali mengambil kesempatan-kesempatan yang berdosa. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang kebal daripada dosa. Dan Alkitab mengatakan, oleh karena satu orang, yaitu manusia pertama yang bernama Adam, dosa sudah masuk ke tengah-tengah dunia, dan setiap orang punya kecenderungan yang sama untuk berbuat dosa. Sehingga kita ini bukan kertas putih yang masih bersih Bapak Ibu sekalian. Termasuk bayi-bayi yang baru lahir, termasuk anak-anak kita yang masih kecil itu. Semua daripada kita punya dosa asal kita, punya kecenderungan untuk melakukan apa yang salah. Dan Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini membawa kita kepada satu hal, bahwa kita tidak mungkin bisa mendekati Allah dengan apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi syukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian,
Pada saat Alkitab mengatakan kepada kita dalam Roma pasal ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa kematian Kristus begitu penting Bapak Ibu sekalian? Kenapa kematian daripada Yesus itu begitu menjanjikan bahwa dengan kematiannya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan itu? Sekali lagi Alkitab mengatakan kepada kita, karena Kristus adalah Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia, menjadi seperti kita. Kemudian di dalam keberadaannya yang tanpa dosa itu, dia mati di atas kayu salib. Dan tentu saja dengan darahnya begitu mahal itu, dia menyucikan kita, membersihkan kita daripada segala dosa-dosa kita. Karena darah daripada Yesus yang begitu luar biasa itu, yang begitu hebat itu, yang memampukan pengampunan dosa bisa terjadi untuk setiap daripada kita. Untuk setiap kita yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah setiap umat manusia? Tentu saja itu dibagikan dan ditawarkan kepada setiap manusia. Tetapi tawaran ini juga punya kriteria Bapak Ibu sekalian. Tawaran ini diberikan kepada orang-orang yang bagaimana? Yang di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan diselamatkan jikalau di dalam hati kita menerima kebenaran daripada Kristus Yesus, bahwa dia adalah Tuhan yang sudah datang menjadi juru selamat bagi kita, menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Dan dialah yang akan sanggup membawa kita mendekat kepada Allah. Dan dengan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus Kristus itulah, dengan mulut kita juga mengaku di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia, bahwa dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bukankah ini adalah satu berita anugerah yang begitu luar biasa? Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kebaikan kita, bukan dengan amal baik kita, bukan juga dengan segala kegiatan agama kita termasuk puasa kita akan diselamatkan. Tetapi Alkitab mengatakan dengan sangat jelas kepada kita, hanya semata-mata anugerahlah kita diselamatkan. Hanya oleh karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu saliblah, yang dimananya dia mencucurkan darahnya bagi kita, kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan dan dibawa mendekat kepada Allah dan mendapatkan anugerah untuk menikmati sorganya Allah itu. Bapak Ibu sekalian, Allah kita bukan hanya Allah yang mati, tetapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus yang sudah mati itu pada hari yang ketiga juga membuktikan bahwa dia adalah Allah dan bahwa dia adalah pemilik daripada kebenaran dan kehidupan itu. Sehingga tidak ada satupun kuasa daripada kematian, bahkan kuasa di tengah dunia ini yang bisa mengikat dia. Tetapi Yesus membuktikan melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga bahwa dia adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Dan bahwa apa yang dia katakan dan dia janjikan benar akan terjadi di dalam setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 mengatakan seperti ini kepada kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kemenangan sudah ada di dalam tangan Tuhan kita. Pada saat dia bangkit daripada kematian itu, dia menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang bisa kita percaya. Pertanyaannya bagi kita adalah, satu pada saat ini Bapak Ibu sekalian, adakah kita mau membuka hati kita? Adakah kita mau percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Adakah mulut kita mau mengaku pada saat ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dan jika Bapak Ibu sekalian, pada saat engkau menonton video ini dan Tuhan mengetuk pintu hatimu dan engkau sadar bahwa engkau adalah manusia berdosa,
dan engkau tidak sanggup untuk menyelamatkan dirimu dan sampai kepada Allah. Dan saat ini engkau berkata engkau sangat butuh keselamatan daripada Tuhan. Saat ini saya mau berkata pada engkau Bapak Ibu sekalian, maukah engkau berdoa bersama dengan saya? Maukah engkau berkata-kata pada Tuhan Yesus bahwa engkau mau Dia masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dalam hidupmu? Jikalau engkau adalah orang yang demikian, mari engkau boleh berdoa dengan saya, mengucapkan satu kalimat demi satu kalimat yang saya akan ucapkan sebagai doamu. Maukah engkau? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang pada hari ini boleh saya dengarkan. Saya sadar Tuhan bahwa saya adalah manusia berdosa. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin bisa sampai kepada surgamu dengan kekuatan saya, dengan segala amal baik yang saya boleh miliki sepanjang hidup saya. Dan saya sadar bahwa sebagai pendosa saya tidak mungkin boleh mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Karena itu saya bersyukur pada hari ini saya boleh mendapatkan berita kasih karunia, bahwa saya boleh mendapatkan surgamu dan Allah di dalam hidup saya dengan saya membuka hati saya bagi Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Masuklah Tuhan dalam hidup saya, dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dalam hidup saya, jadilah Tuhan dalam hidup saya, dan bimbinglah saya Tuhan untuk berjalan, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Tolonglah saya untuk hidup menang daripada dosa-dosa saya. Tolonglah saya untuk hidup menyenangkan hati Tuhan yang sudah ada dalam diri saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus, Allahku yang kupercaya, saya berdoa. Amin. Selamat kepada engkau Bapak Ibu sekalian untuk doa yang sudah engkau ucapkan. Karena sebagaimana yang kita sudah percaya, Yesus sudah ada di dalam hatimu dan Dia hidup bersama dengan engkau. Berjalanlah bersama dengan Dia dan percayalah engkau tidak sendirian dalam seluruh pergumulanmu, dan Tuhan yang sudah ada dalam hidupmu menjanjikan bahwa Dia bukan hanya Tuhan di masa yang akan datang bagi engkau, tetapi Dia juga Tuhan di saat ini, masa sekarang ini bagi engkau. Berjalanlah bersama dengan Dia. Maukah engkau? Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin.